Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang bagaimana cara menyaksikan sifat Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, ketika Allah dalam sendirian masih belum menciptakan segala sesuatu, langit, bumi, surga, neraka, arasnya Allah, Baitul Ma'mur, itu belum ada. Segala sesuatu belum ada. Apalagi manusia, jin, iblis, setan, malaikat, dan sebagainya, itu juga belum ada. Yang ada hanya Allah. Lalu Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu agar dia mudah dikenal. Nah, jadi berkehendak itu maka disebut dengan sifat. Lalu dia menciptakanlah makhluk yang pertama ia ciptakan adalah bernama Nur Ahmad atau Nur Muhammad, yang ia ciptakan dari nurnya sendiri. Setelah dia menciptakan Nur Muhammad, dia menciptakan makhluk-makhluk yang lain dari Nur Muhammad tersebut. Seluruh di jagat raya ini dan segala isinya, makhluk Allah, semua itu yang berasal dari Nur Muhammad, yang Allah ciptakan berasal dari Nur Muhammad. Demikian pula kita manusia dari Nur Muhammad. Lalu kita diberikan sifat oleh Allah yang ada pada kita sebenarnya adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah punya sifat. Dengan sifat itulah makhluk bisa mengenalnya, agar dia bisa dikenal oleh makhluknya. Tapi makhluknya mengenal tentu dari Allah itu sendiri yang memperkenalkan dirinya. Ada berapa sifat dari Allah? Sifat Allah itu tak terhingga. Banyak sekali. Tetapi para ulama merumuskan, terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, merumuskan sifat Allah ada 20. Di antaranya adalah sifat pertama, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, sampai seterusnya. Sifat pokoknya itu ada 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kudrat, kuasa. Iradat, berkehendak. Ilmu, punya pengetahuan, punya ilmu. Hayat, hidup. Sama, mendengar. Basar, melihat. Kalam, berkata-kata. Para jamaah yang dirahmati Allah, itulah sifat Allah.
sifat qadirun, muridun, sampai seterusnya. Dia menciptakan kita manusia, jasad dan ruh. Ruh dimasukkan ke dalam jasad, maka hiduplah kita. Jadi kita hidup dari ruh. Sumbernya adalah ruh. Nah, ruh itulah yang bersifat. Sehingga kita bisa kudrat, berkuasa. Iradat, berkehendak. Ilmu, dapatkan ilmu. Hayat, kita hidup, bisa bergerak, mampu melakukan sesuatu. Sama, bisa mendengar. Basar, bisa melihat. Kalam, dapat berkata-kata. Jadi kita punya sifat juga. Tapi perlu kita ketahui, sifat kita itu berasal dari sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana cara kita menyaksikan sifat-sifat Allah? Kita tahu bahwa Allah adalah maha batin. Tidak tampak. Tidak dapat dilihat oleh mata kepala kita sendiri. Allah berbeda dengan seluruh makhluknya. Kalau kita membayangkan bagaimana Allah, maka kita tidak bisa membayangkan. Kalau kita bayangkan, maka pasti berbeda apa yang kita bayangkan tentang Allah. Karena Allah maha batin. Tetapi dia dapat dirasakan. Para jamaah yang dirahmati Allah. Demikian juga sifat Allah. Bagaimana cara kita menyaksikan sifat Allah? Maka untuk menyaksikan sifat Allah itu seperti sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalamnya Allah. Maka jalannya adalah, jalan praktisnya adalah kita saksikan sifat yang ada pada kita. Jadi kalau kita mau menyaksikan sifat Allah, satu-satunya jalan pintasnya adalah kita saksikan sifat yang ada pada diri kita. Karena sifat yang ada pada kita itu sebenarnya sumbernya dari sifatnya Allah. Oleh karena itu, cara kita menyaksikan sifat Allah, maka saksikanlah, lihatlah, renungkanlah sifat dari kita itu. Allah punya sifat kuasa. Dia menguasai seluruh alam semesta. Untuk merasakan sifat kuasanya Allah, maka ada pada sifat kita, sifat kudrat kita, kita kuasa. Kita mampu melakukan sesuatu dengan seizin Allah, dengan karunia Allah. Semua sifat kudrat kita itu sebenarnya sifat kudratnya Allah. Maka kalau kita mau menyaksikan kekuasaan Allah, sifat kudratnya Allah, ya saksikanlah sifat kudrat kita. Artinya, nyata sifat Allah itu pada sifat kita. Sifat kudrat kita. Sifat kuasa kita. Nyata. Jadi, untuk memandang sifat Allah, ya pandanglah sifat kita.
dengan kita pandang sifat kuasa kita, berarti Allah itu maha kuasa. Kekuasaan kita itu dikuasai oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi untuk memandang sifat kehendak dari Allah, sifat iradat dari Allah, maka pandanglah sifat iradat yang ada pada kita. Kita lebur, kita saksikan, kita lenyapkan sifat kita, maka yang muncul adalah sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pandang sifat keinginan kita, kehendak kita, ingin pada sesuatu dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sifat kita itu atau sifat Allah itu nyata pada sifat kita. Nah, oleh karena itu, sifat yang ada pada kita sebenarnya adalah sifatnya Allah. Demikian juga sifat ilmu. Memandang sifat ilmunya Allah, pengetahuan Allah, pandanglah sifat kita. Karena sifat kita berasal dari sifatnya Allah, yaitu sifat ilmunya Allah. Demikian juga sifat hayat kita, hidup kita. Untuk memandang sifat hayat Allah, sifat hidup Allah, maka pandanglah sifat hayat kita yang diberikan oleh Allah. Berarti nyata sifat hayat kita, nyata sifat hayat Allah pada diri kita. Demikian juga sifat sama mendengar, melihat dan berkata-kata. Maka pandanglah sifat yang ada pada diri kita. Berarti nyata sifatnya Allah pada diri kita. Inilah sebenarnya cara memandang sifat Allah. Semua makhluk Allah diberikan sifat. Tapi cukup kita memandang diri kita, karena diri kita disempurnakan oleh Allah dalam penciptaan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Nah, oleh karena itu ungkapan dari hadis Nabi, tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah ungkapan orang-orang sufi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Nah, kalau kita sudah kenal pada diri kita siapa yang menciptakan, dari mana asalnya, maka kita akan tahu pencipta kita, sumber dari asal kita, yaitu Allah. Kita tahu bahwa kita bisa melihat, mendengar, berkata-kata, berkehendak. Ada juga kekuasaan walaupun sedikit. Hidup kita, kalau kita sudah mengenal dari mana sumbernya, maka kita akan tahu sebenarnya sumber dari pendengaran kita, penglihatan kita, kehendak kita, kuasa kita, hidup kita, ilmu kita sebenarnya berasal dari Allah, berasal dari sifatnya pula. Nah, oleh karena itu, untuk memandang, menyaksikan sifat Allah, maka jangan jauh-jauh, saksikanlah sifat kita. Itulah sebenarnya sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat memandang
Karena kita melihat, maka Allah melihat. Allah melihat, kita melihat. Kita melihat karena Allah yang memberikan penglihatan pada kita. Allah mendengar, kita dapat mendengar. Karena Allah yang memberikan pendengaran pada kita. Allah hidup, kita juga hidup. Karena Allah memberikan kehidupan kepada kita. Kita dapat Allah berkata-kata, kita dapat juga berkata-kata. Karena Allah yang memberikan sehingga kita bisa berkata-kata. Jadi sebenarnya sifat kita tidak ada. Yang ada hanya sifat Allah. Jadi yang ada pada kita itulah sebenarnya milik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah. Inilah cara kita memandang, menyaksikan sifat Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.